kita berani di lahan terbuka karena memang sini MDPL-nya tinggi, jadi tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas ya. Jadi kalau yang Nah, kira-kira tumbuh tunasnya itu berapa lama waktunya ya? Ya kurang lebih 2-3 minggu. 2-3 minggu sudah muncul tunas-tunas ya. Oke, jadi Pak ini Budi, ya, ya. ini udah ya. Keren. CV Indo Perang Bali. Yes. Oke, jadi jadi ini bekerjanya sangat. Ini udah berapa lama penggarapannya Pak dari pembukaan lahan awal? baru kurang lebih 21 hari. 21 hari ya? Ya 1 hektar. Di lahan 1 hektar ini jadi 21 hari. 21 hari. Oke, luar biasa ya. Udah nanya ini biayanya. Udah tadi hampir 70 juta Biaya katanya. 70 juta Sama bibit. sama bibit Itu dari awal lo sampai sampai panen. proses panen. Ya, kalau kita lihat nominalnya, nah ini semangat, makanya nih semangat sekali nih. Gajinya besar-besar ini Pak. Iya, Gajinya 100.000 per hari, per hari. Per orang. per orang. Orang semangat. Ya, Kalau 10.000 enggak semangat. per orang harus gede gajinya. Besok lama-lama mereka nanam porang nggak mau kerja sama Pak Tejo lagi. Udah jadi orang kaya. Nah, Gantian biasa nyari orang. oke, jadi ini Kan ini. situasinya arealnya kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya Yang dikeringkan. itu Ini untuk semai Pak. penyemaian. Nah, itu jadi ini ya. Di sini juga sebenarnya lahan terasering, jadi masih bagus. Mungkin nanti dengan dijadikannya areal ini sebagai pilot project itu akan membuat petani-petani yang lain di sini bisa melirik. Jadi ketika ini sudah berhasil, mereka bisa ikut juga. Di samping juga kita lihat tadi itu banyak tanaman ini ya, bisa dilakukan tumpang sari ya, karena ada beberapa tanaman buah-buahan atau biji-bijian juga yang tanam di sini seperti kopi, cengkeh juga. Ini ada cengkeh kelapa, jadi sebenarnya bisa ditanam di sela-sela tanaman ini, jadi dengan sistem tumpang sari. Nah, untuk Banyak petir nggak? Nggak ada petir. bagus sebenarnya kalau petir Pak, dia mengikat set. Belum. Belum, Besok kalau karena hujan belum hati-hati musim ya. hujannya. Kalau hujan nggak boleh di sini. Harus. Oke, kita tanya lagi. Karena kalau dari kontur tanahnya ini banyak petir ini. Nah, ini kalau misalnya Pak, petani yang tidak menggunakan pupuk atau pengolahan lahan tidak dilakukan seperti ini kira-kira perkembangannya bagus nggak? Hidup nggak gitu Kalau maksudnya? tanah masih subur masih oke Pak ya. Masih hidup Tapi ya. kalau tanahnya tidak bagus itu akan perkembangan pertumbuhan itu jelas lambat. Karena kita main di umbi itu satu kesuburan tanah. Tanahnya gembur dulu, setelah gembur ada pemupukan yang bagus. Itu akan menjamin perkembangan umbi cepat. Perkembangan umbi cepat. Kita kan cari umbi. Kalau pembesaran umbi tanpa tanah yang subur kan kurang bagus. Karena tanah digemburin dulu yang paling penting. Ini lahan padinya nganggur berapa tahun Pak? Ada 2 tahun. 2 tahun jadi 2 tahun karena hasilnya kurang bagus. Terlalu jauh dari pemukiman. Bahwa hasil produksinya susah. Oke, nah ini Orang yang memiliki di Denpasar. di daerah Pacitan Pak, tempatnya Pak Budi Iya. budidaya. Ini ada nggak lahan seperti ini yang diberikan, atau memang kayak kemarin dapat informasi area hutan ya yang dimanfaatkan? Jadi kalau di Jawa ya, nggak cuma Pacitan, itu banyak lahan sawah dirubah jadi lahan porang karena nilai ekonomisnya lebih bagus. Oh gitu. Ya, jadi ada, silahkan cari video YouTube ya, banyak yang dari sawah jadi porang karena hasil dari untuk sawah atau padi kadang tidak nutup untuk membayar pekerja. Iya, benar. Kalau untuk porang lebih dari cukup untuk bayar pekerja. Jadi banyak yang kayak gitu. Tapi harapan saya sih jangan dirubah nanti. Ntar dulu lah.
kalau bisa di hutan-hutan. Ini kan karena ini nggak produktif, Heeh. jadi 2 tahun tidak ditanamin padi, daripada nganggur buat tanam porang. Oke. Nah itu untuk di daerah hutan berarti harus dibikin begini ya? Kan tidak boleh Pak. Kalau di daerah hutan bebas ya, boleh. Kalau misalnya memungkinkan dibikin gulutan bisa. Kalau umpamanya nggak memungkinkan ya yang penting digemburin aja. Ini Jadi kan harus tujuannya kan kayak ada hutan perhutani gitu yang tidak boleh di ini apa ngambil ini. tujuannya gulutan seperti ini. Ini biar kalau hujan Ya. airnya langsung turun Ya ke sini. benar kayak Jadi ini irigasi kering. ya. Ya, Jadi kita bikinkan irigasi saluran airnya. tujuannya itu gulutan. Gulutan ya. Oke, kalau di sini parit kecil. Jadi ini ada parit-paritnya. Tujuannya ketika musim hujan nanti orang tidak terendam, jadi ada airnya mengalir. Karena terus terang juga hasil panen kadar air sangat mempengaruhi sekali ya dari beratnya. Jadi ini mungkin kelihatan masih ada rumput ya, tapi nanti kalau udah porangnya mulai tumbuh, sebaiknya rumput dicabutin. Dicabutin. Ya, jadi biar porangnya maksimal. Ini kan karena masih tahap awal, rumput mungkin cepat tumbuh di sini, dan harapan kita porang nanti cepat tumbuh. Setelah porang tumbuh, rumputnya dicabutin. Oke. Jadi Untuk kalau dicangkulin atau gimana nggak boleh ya? Takutnya kena umbinya atau Iya, gimana? betul. Lebih bagus dicabutin. Kini untuk penanaman yang budidaya yang benar-benar ya. Jadi misalnya kemarin juga dapat informasi dari Bapak. Sebenarnya kalau mau bikin gampang atau mau bikin susah, itu Silakan ya. silakan ya. Ya. Jadi kalau mau dibikin seperti ini juga bisa, tapi costnya juga lumayan tinggi. Jadi misalnya kita ukur kemampuan, ada lahan beberapa ini dulu kita manfaatin untuk pengembangan bibit utama ya, karena di sini bibit sangat susah ya, Ya. sangat susah dicari, juga harus mesen dulu dan harganya pun sekarang udah hampir nembus 300-an mendekati musim tanam. Luar biasa. Jadi di daerah kita di Bali khususnya belum terlalu banyak pembudidayaannya ya, mungkin sudah ada beberapa di beberapa daerah yang nggak sempat saya kunjungi, tapi informasi di sini untuk areal yang paling bagus adalah di MDPL berapa Pak yang paling bagus? Paling bagus kisaran 500 sampai 800. 500 sampai Oh iya, 800. ini lahan kita berani di lahan terbuka karena memang sini MDPL-nya tinggi, jadi tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas ya. Jadi kalau yang MDPL 500 ke atas beranilah lahan terbuka. Tapi Nah kalau di ini yang MDPL di bawah 500 daerah misalnya daerah agak kalau ini ke kota MDPL gitu. di bawah 500 sebaiknya ada naungan dan atau dilihat cuacanya. Kalau sana sering hujan atau mungkin redup itu nggak masalah. Jadi kalau kena terik langsung, Kena matahari langsung gimana tuh? nggak apa-apa karena kan musim hujan. Oh iya, jadi musim panas dia dorman. Oh iya, oke bener ya, sip sip. Jadi sebenarnya banyak kekhawatiran ya dari kita karena pemula, jadi masih agak banyak yang Iya. kita takutkan khawatir. Yang penting jangan sampai terendam air itu. Itu aja, oke intinya itu aja. Udah. Nah di sini mungkin nanti akan jadi percontohan ya, orang cuacanya sejuk banget di sini ya. Jadi tergantung gimana nanti kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang paham, silahkan bisa dikontak di CV Indo Porang Bali. Katanya udah di setiap kabupaten ada tim-tim inti penyuluhannya ya. Oke, sangat luar biasa. Oke, rekan petani, jadi itu dulu sedikit informasi. Ntar kita sambung lagi, nyari waktu untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Budi dan direktur dari CVIPB itu sendiri.